Kita bobokin ulang semuanya ini. Jadi untuk yang pantatnya ini masih bawaannya, untuk yang pinggang sama bagian lip ini kita bobok ulang seperti itu. Jadi untuk tujuannya sendiri tak bobok ulang itu nanti kita bisa naikin lip, terus bisa nentuin durasinya yang kita inginkan, itu kita enak nentuinnya seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Apung Motor. Oke teman-teman, untuk teman-teman dimanapun berada, semoga diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini Cak Apung lagi ngerjain CB yang kemarin. Jadi ini lanjutan video yang kemarin karena banyak kerjaan, jadi kita baru lanjutin sekarang. Jadi belum, kemarin tuh udah tak bobok, jadi kita posisinya itu mau bikin noken belum sempet, jadi ini mau tak bikinin nokennya. Jadi untuk pembahasan kali ini tuh aku bikin noken as model bobok ulang, terus apa keuntungannya dan apa kekurangannya nanti tak jelasin semuanya. Jadi ini buat tak pasang di CB. Untuk sinterkopnya sendiri tuh CB nya pakai punyanya Primus, jadi tidak ada perubahan, cuma di nokennya yang kita cam seperti itu. Untuk pistonnya kemarin teman-teman sudah tak jelasin, pakai piston punyanya Mio seperti itu. Jadi ini noken asnya mau tak bikin, tapi untuk pembikinannya ini kita pinggangnya masih standar, jadi cara nentunya kayak gimana nanti tak jelasin semua teman-teman. Jadi ini mesinnya kemarin udah tak jelasin masalah bahan-bahannya, mulai dari as kruk sampai pistonnya itu tak kasih punyanya apa, kemarin udah tak jelasin. Jadi ini kita lagi mau tahap proses pembuatan noken as seperti itu. Jadi noken asnya ini bobok ulang, jadi kita nggak pakai noken as baru mentah karena nyesuaiin biaya seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita mau bikin noken yang bekasnya, yang aus-aus itu kita cari yang enggak terpakai, yang udah aus kita bobok ulang. Terus kita juga akan nentuin lipnya, terus pinggangnya seperti itu. Jadi keuntungannya penjelasannya, keuntungannya model bobok atau noken-noken mentah itu kita bisa nentuin sendiri seperti itu teman-teman. Jadi untuk mulai dari tinggi lipnya, terus mulai dari pinggangnya kita bisa nentuin seperti itu. Karena kalau kita pakai yang standaran itu yang enggak kita bobok, seperti misalkan ini noken standarnya ini kita kerjakan ya, biasanya itu kita nanti itu ada kesusahan di penyetel baut ini, penyetel baut temlar ini loh, biasanya itu dia agak habis karena kan posisinya itu pasti pinggangnya turun, jadi nanti penyetelannya itu agak maju seperti itu. Jadi kalau versi saya itu kurang ideal seperti itu. Jadi alangkah enaknya itu pakai yang pinggangnya itu masih standatan, karena kopnya juga masih standatan seperti itu. Jadi untuk penataan penataan noken asnya itu kita tata ulang. Jadi pada intinya itu jadi kita bobokin ulang semuanya ini. Jadi untuk yang pantatnya ini masih bawaannya, untuk yang pinggang sama bagian lip ini kita bobok ulang seperti itu. Jadi untuk tujuannya sendiri tak bobok ulang itu nanti kita bisa naikin lip, terus bisa nentuin durasinya yang kita inginkan, itu kita enak nentuinnya seperti itu. Terus cara kerjanya di klep juga dia masih sempurna, karena kalau seumpama yang bawaannya ini pinggangnya katakanlah pinggangnya 25, jadi kalau kita pakai
sama pinggang 25 itu pasti cara kerjanya itu dia lebih enak, nggak ada beban seperti itu, karena kan posisi yang kita gunakan itu untuk di sinterkopnya itu masih standaran seperti itu. Jadi untuk penjelasannya itu seperti itu. Jadi udah kita bisa nentuin lipnya lebih tinggi, terus pinggangnya bisa ukurannya pakai ukuran standar, karena kan kita bobok ulang seperti itu teman-teman. Untuk prosesnya sendiri ya lama teman-teman, karena posisinya itu kita harus bobok ulang dulu, baru kita bisa nentuin durasinya sama lipnya sama pinggangnya seperti itu. Jadi nanti kita mau ratakan dulu, nanti setelah kita ratakan tuh baru kita pasang di mesinnya, kita tentuin durasinya seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya cukup lama seperti itu. Jadi untuk keuntungannya seperti tadi udah tak jelasin, kita mudah untuk menentukan pinggang yang kita inginkan. Jadi kalau tidak kita bobok kan kita susah untuk menentukan pinggang yang kita inginkan seperti itu teman-teman. Karena kan pasti kalau ini kepakan, ini kan kegerus pinggangnya pasti turun. Jadi kalau turun nanti untuk pelatuk penyetel ini pasti berubah seperti itu. Jadi cara kerjanya itu versi saya itu kurang enak kalau masih standar. Dan beda lagi kalau kopnya udah di bles seperti itu kan, nokennya pakai standaran bisa kita papas, karena kan kalau di bles itu biasanya kan nokennya juga nyesuaiin pinggangnya seperti itu. Posisinya itu pinggangnya biasanya agak turun, kalau kita blesin klepnya itu seperti itu, nokennya agak turun. Jadi karena ini posisinya yang kita kerjakan itu enggak pakai bles-blesan, pakai masih kop standaran, cuma kita tata noken, ya kita akalinya seperti itu, pakai modal bobok noken seperti itu. Terus kita tentuin lipnya. Jadi untuk lipnya sendiri ini tak bikin lebih dari standarnya. Jadi kalau kisaran lipnya biasanya saya pakai itu 9 atau 9 lebih sedikit seperti itu, karena kalau standaran nggak berani tinggi-tinggi, biasanya ya paling enak ya 9 seperti itu kalau standaran. Oke, kita ratakan dulu ya. Jadi kita ratakan ini dulu, nanti baru kita bikin celah pembatasnya seperti itu teman-teman. Oke. Jadi ini udah tak kasih pembatasnya, udah tak kasih, tinggal kita penentuan durasi seperti itu teman-teman. Jadi untuk prosesnya sendiri itu butuh waktu lama, karena ya tahu sendiri bahannya itu
bahan-bahan bekas kita bobok ulang, jadi nanti kalau ada kekurangan ya kita tambahi las lagi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kemarin teman-teman yang nanya masalah pakan lasnya yang dipakai itu, di video saya yang kemarin sudah tak jelasin untuk pakan lasnya seperti itu. Jadi ini udah tak kasih pembatas, kita tinggal penentukan durasi. Jadi nanti kita ini masih grinding terus nentuin durasi karena ini amplasnya masih udah habis, jadi kita mau lepas ini dulu ganti amplas. Jadi untuk video bikin noken as model bobok, terus cara kerjanya tadi, keuntungan dan kurangnya udah tak jelasin. Jadi itu videonya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat buat teman-teman, karena kalau nanti tak lanjutin tuh videonya kelamaan, jadi teman-teman bisa simak di video selanjutnya. Jadi sekian dulu dari Cak Pung, semoga ini bermanfaat. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.